Dari Gereja Sangga Keras Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 21 Juli 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Ada tantangan baru, tetapi ada berkat baru juga yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Dan termasuk salah satunya adalah lewat program Bincang Pagi, mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita praktek firman dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Tantra Lingga siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Tantra. Pagi Mbak Wahyu. Apa kabar Pak? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Sehat selalu? Selalu sehat. Puji karena kita Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Iya. Ya bukan berarti kita harus gaya-gayaan, enggak, tapi ya tetap kita jaga kesehatan dan sebagainya sesuai dengan protokol pemerintah yang harus dilakukan ya. Oke. Kayak begitu. Hari-hari ini kan pandemi ini kan banyak pelayanan dibatasi. Betul. Itu pengaruh juga kepada Pak Tantra juga ya. Banyak di rumah ini kah atau bagaimana? Banyak di rumah, tapi bentuknya akhirnya kembali kepada melayani keluarga dan melayani orang-orang yang kita kasih. Ya kita kalau mereka tidak bisa beribadah, ya kita ngadain dengan Zoom. Kita beribadah Zoom ya. Ya lewat Zoom. Dan semua orang mengalami hal yang sama ya. Betul. Lebih banyak di rumah. Biasanya kan Bapak lebih banyak keluar gitu ya. Ini keluar tetap keluar ya. Tetap keluar. Ibadah tidak. Kita ngikuti pemerintah tentunya. Dan tapi dalam hal aktivitas dan lainnya ya tetap kita lakukan. Kalau mau pergi ya harus pergi ya kita pergi. Cuman kalau biasanya dulu pergi bareng-bareng ya kita jaga pakai masker dan kita pakai semualah ketentuan yang diharuskan. Protokol yang harus dilakukan ya. Oke. Sempat agak kesulitan nggak menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, Pak? Nah itu yang sesuai dengan topik yang akan kita omongkan gitu ya Mbak Wahyu, karena disitulah letak bagaimana kita mau rela nggak kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan dan mempercayai Allah bahwa Allah melakukan segala sesuatunya ini pasti Tuhan izinkan untuk kita menjadi semakin dewasa seperti itu. Pak Tantra tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan mempercayai Allah. Betul. Ya. Pak, kalau kita dengar, kita biasa orang Kristen kan disebut orang percaya. Betul. Apakah ada? Kok Bapak ambil mempercayai Allah? Apakah memang ada orang Kristen yang tidak percaya Allah? Gini, firman Tuhan yang jelas sekali dan tentu orang Mbak Wahyu dan anak-anak Tuhan yang lainnya, bahkan kekasih-kekasih Tuhan selalu bilang bahwa Matius 6 ayat 33 adalah ayat yang paling bagus dan indah. Memang saya akui, bahkan sampai orang mengatakan, hafal di luar kepala. Kok bisa ya lupa. Di luar kepala hafal gitu ya. Lupa sampai akhirnya jadi lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah sudah kita lakukan. Begitu kita terima Tuhan Yesus, ini yang saya pahami. Begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sesungguhnya kita sudah mulai masuk dan sudah ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi tekanan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan Yesus berikan pada kita adalah dan kebenarannya. Dan kebenarannya itu kita tahu di dalam Rasul Yohanes juga mengatakan kebenaran itu adalah ya firman Tuhan. Firman Tuhan kan banyak Mbak Wahyu. Nah, salah satu yang saya tertarik, jadi apa kebenaran apa yang harus kita cari? Salah satu yang hari ini kita mau bahas adalah mempercayai Allah. Itu kebenaran yang sudah dari awal kejadian sampai Wahyu kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita mempercayai Allah. Tapi dalam kenyataannya manusia, dan kita lihat sekali banyak praktek-prakteknya, kita nggak mempercayai Allah. Contohnya tidak mempercayai Allah itu seperti apa? Kita gampangannya gimana kalau kita lihat ayat yang pertama di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 20. Sebentar saya lihat dulu biar tidak salah. Matius 9 ayat yang 27 sampai ke 29. Izinkan saya membacakan buat kekasih-kekasih Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud."
Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mempercayai Allah, salah satunya adalah kita harus mencari Allah dulu. Bohong kalau kita bilang kita percaya kepada Allah, tapi kita nggak mempercayai. Semua orang juga bisa bilang, "Oh, saya percaya." Bahkan sampai dikatakan di dalam firman Tuhan, iblis pun bisa percaya gitu. Tapi pertanyaannya adalah sikap yang Tuhan kehendaki adalah mempercayai Allah. Artinya ya, biarkan Allah jadi Allah kita di dalam proses hidup kita. Dan konteks ayat yang tadi kita baca ini, kita sama seperti orang buta yang ngomongnya cari Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus, tetapi sampai Tuhan katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ada faktor di mana kita harus memberikan dorongan dari Tuhan Yesus untuk kita semakin memberi diri kita untuk mempercayai Tuhan Yesus sanggup kok melakukannya buat saya. Nah, itu yang kadangkala di dalam kita mencari kebenaran yang diminta oleh Tuhan Yesus nggak kesampaian, sehingga kita jadi khawatir, kita jadi ragu-ragu, kita bingung, apalagi menghadapi pandemi kayak begini, bisnis berkurang, segala sesuatu sulit, cari pekerjaan juga tambah sulit dan sebagainya. Akhirnya tidak mempercayai Allah merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan gitu loh, Mbak. Menurut saya, Mbak. Ini sebuah kebenaran yang harus kita cari mutlak, yaitu mempercayai Allah, Pak. Tadi Bapak katakan, firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tanya, "Percayakah kamu aku bisa melakukan?" Mungkin ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada kita yang mendengarkan pagi hari ini, yang sedang kekurangan mungkin, yang sedang sakit, "Percayakah kamu aku?" Percaya Tuhan. Betul. Tapi keraguan itu kadang masih terbersit di hati karena kita melihat situasi belum berubah. Itu dia. Tuhan bilang, "Aku bisa melakukannya." Betul. Tapi kok saya tetap sakit, saya tetap kekurangan, Itu dia. saya tetap mengalami problem. Itu yang kadang-kadang mungkin dikatakan kita itu agak susah mempercayai Tuhan yang tidak terlihat itu, Pak. Itu dia yang harus kita coba simak lebih dalam. Untuk hal itu saya ngajak kekasih Tuhan untuk membaca lagi satu dua ayat Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kita bilang bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tapi pertanyaannya kembali kepada ayat ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita, bener tah, kata orang Surabaya kan gitu. Bener tah temenan tah kita cari Tuhan. Ya kan, kalau kita dengan ayat yang disebut, kalau kita benar-benar cari Tuhan, kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan, maka kita harus bilang bahwa Allah ada. Nah, kalau seandainya kita bisa berani bilang Allah ada, ya percaya ono kalau bahasa Jawaannya gitu kan ya. Percayalah dulu gitu. Nah, dengan kita mempercayai, dengan kita menyatakan diri bahwa Allah itu ada. Aku tahu bahwa Allah ada. Aku tahu kok Allah ada. Allah yang aku kenal di dalam Tuhan Yesus itu ada. Jadi aku mau mencari dengan sungguh-sungguh. Ayat ini disebutkan dalam bahasa Indonesia yang mengatakan Allah memberi upah. Tapi kalau seandainya kita lihat di King James Version, dikatakan Allah memberi hadiah, a rewarder. Jadi ada bedanya. Saya menganggapnya sebagai hal yang berbeda karena apa? Kalau upah berarti kan saya yang bertumpu kepada saya. Saya yang sibuk cari kerja nih, kayak seakan-akan kerja, maka layak untuk mendapatkan upah. Tapi dalam hal kita mencari Allah, ini yang disebut dalam buku Tommy Tenney, mencari Tuhan itu seakan-akan seperti Allah itu memberi hadiah. Memberi hadiah terserah Tuhan dong. Tuhan mau kasih hadiahnya apa kan? Tapi yang kita tahu bahwa Allah pasti memberikan hal-hal yang
baik buat kita, hal-hal yang mencukupkan kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita dagingnya kita, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi saya lebih melihat dalam ayat ini, Allah itu adalah pemberi hadiah kok. Semakin kita cari Tuhan, semakin Tuhan kalau bahasa Jawanya kan tak kasih, tak kasih, kayak gitu Mbak Wahyu. Pak Tantra, kalau mungkin hidup kita ya oke lah, sakit nggak apa-apa Pak, paling sakit batuk ringan, it's okay lah, saya masih bisa melihat Tuhan. Mungkin orang bertanya begitu, tapi bagaimana ketika dokter katakan bahwa penyakitmu sudah kronis, tidak bisa ditolong lagi, umurmu tinggal sekian bulan atau sekian minggu, dan kita sudah berdoa, di mana letak tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Kado kan pasti yang baik. Betul. Tapi kok ini justru yang saya terima. Nah, untuk sampai di level bahwa kita bisa berkata ini baik Tuhan buat saya. Padahal kenyataannya sakit sudah tidak ada harapan lagi. Atau hubungan dalam keluarga sudah retak, benar-benar pecah. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan, hadiah yang indah dari Tuhan di balik peristiwa seperti itu? Nah, untuk hal ini saya minta izin sama Mbak Wahyu untuk baca 1 Yohanes 5 ayat 5. Ya. Gimana kalau seandainya Mbak Wahyu yang baca juga? Baik, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Iya. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pertama hal yang harus kita sadari adalah sampai sejauh mana sih kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis tahu bahwa dia ada anak Allah, tapi dia nggak percaya. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus mempunyai satu dasar yang kuat itu dulu. Yesus anak Allah. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa saya. Yesus sudah menyelesaikan sakit penyakit saya. Yesus sudah menyelesaikan seluruh permasalahan saya di kayu salib. Maka begitu kita menyadari hal itu yang akan menjadi dasar pokok untuk kita mengalahkan dunia. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah-masalah itu, kita sadar bahwa kita nggak sendirian. Apa sih yang membuat orang jadi khawatir, takut dan menghadapi segala sesuatu? Karena mereka merasa, wah, apa yang aku alami ini cek berat sih. Kok berat banget sih saya yang harus saya hadapi. Merasa paling malang seluruh dunia. Iya, merasa paling malang, bukan kota Malang ya Mbak. Merasa paling sengsara. Ya. Karena dia merasa paling sengsara, akhirnya dia bilang, Tuhan pasti nggak bisa jawab saya. Tuhan nggak, begitu kita bilang Tuhan nggak bisa jawab saya, Tuhan nggak bisa nolong saya, berarti kan kita sudah jatuh lagi kepada posisi kita nggak mempercayai Allah. Tetapi ayat ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, kalau kita percaya pada Allah, kita mampu mengalahkan dunia. Apa sih yang paling berat dalam hal dunia ini? Maaf bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya dan bahasa yang sering pakai. Paling-paling kita mati kok. Kemungkinan terburuk gitu. Udah ya? paling buruk dah mati. Iya, mati. Toh mati kita cuma pindah kembali kepada Allah dan bersama-sama dengan Allah. Pak, gampang banget enak mati. Betul ya, gampangnya ngomongnya enak gitu ya, ngerasainnya gimana gitu ya. Tapi disitulah letak kalau kita mempercayai Allah dan kita percaya bahwa Allah adalah bagian dalam hidup kita, maka dunia bukan tempat tinggal kita. Ada lagunya itu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Kita ini hanya, kalau bahasa Jawanya betul nggak sih? Mampir ngombe. Ya kan? Kalau itu yang kita sadari, kita maka melihat ada makan puji Tuhan, makan 2 kali haleluya, makan 3 kali lebih haleluya lagi. Nah, pertanyaannya kan nggak mungkin makannya banyak-banyak kan? Kita sesuai dengan takaran. Cukup sepiring. Tapi juga sendoknya juga sendok nasi, bukan sendok nasi, bukan sendok semen, tapi sendok sayur, sendok makan seperti biasa. Dan itu yang harus kita nikmati. Sehingga pada saat kita melihat pandemi lah, kita melihat segala sesuatu, jadi kita nggak grogi, kita nggak aduh kenapa, tapi yang tanya ada apa Tuhan yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Banyak hal yang kita pelajari dari pandemi, ya kan? 1, kita jadi lebih sehat, cuci tangan, segala sesuatu cuci tangan, olahraga, ya kan? Lalu kemudian kita mulai bersih rumah, yang dulunya jarang bersih rumah, jadi kita bersih rumah.
Dan yang ketiga, ya memang kita nggak bisa banyak pergi. Nah, berarti kan lebih irit, Betul. ya kan? Ada hal-hal. Mari kita lihatnya dari sisi yang positif. Oh ya, saya nggak bisa pergi, berarti lebih irit. Oh ya, saya nggak bisa belanja. Oh Pak, tapi kan bisnis yang lainnya. Ya kita doakan dong. Kita doakan kota kita doakan negara kita untuk lepas dari masalah ini, dan kita doakan agar pemerintah punya pencegah atau pemicu ekonomi untuk bisa lebih baik, kayak gitu Mbak Wahyu. Dan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan stimulus untuk membangkitkan perekonomian. Iya, begitu. Ya, Pak, tadi saya tertarik dengan Bapak yang Bapak katakan bahwa kemungkinan terburuk dalam hidup ini adalah mati. Dan mati itu hanya pindah untuk kepada kehidupan kekal dan ketemu Tuhan. Iya. Masalahnya banyak orang takut mati, Pak. Itu dia. Nah, kenapa saya harus katakan paling buruk mati, ya kan? Karena itu adalah batas akhir. Nah, banyak orang takut mati, itu problemnya. Nah, itu berarti kita nggak mempercayai Allah, toh Mbak. Berarti orang yang takut mati tidak mempercayai Allah, begitu? Sangat, saya harus katakan orang yang takut mati adalah orang yang tidak mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Artinya tapi dia nggak sadar. Bukan berarti rame-rame mati. Betul, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kalau memang harus, intinya gitu. Kalau memang harus kita lewati sampai kita sudah lakukan hal yang terbaik, kita sudah minum obat, kita sudah melakukan segala sesuatu, dan ternyata tetap Tuhan harus mengatakan pulang, ya pulang. Kita mau paksa Tuhan, jangan diizinkan pulang, istri saya, Tuhan. Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang mau pulang mau apa? Ya tetap akhirnya kan kita katakan ya sudah lewat, mati gitu. Ada banyak sekali orang-orang yang sering kali bergabung di program ini, Pak. Mereka kecewa ketika mereka berdoa untuk orang yang mereka kasihi agar disembuhkan, tapi ternyata mati. Akhirnya mereka kecewa dengan Tuhan, dan bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena hal itu. Itu yang harus kita pelajari lebih sungguh untuk menguji lagi diri kita. Kita coba lihat di Mazmur Mazmur 9 ayat 11. Ya, kita berharap ayat-ayat ini dapat memberi penguatan kepada kekasih-kekasih Tuhan, dan bisa melihat dari sisi yang lebih jelas. Silakan Mbak Wahyu. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Pertanyaannya, kenal nggak sama Tuhan? Sampai orang mengatakan, aku jadi kecewa sama Tuhan, aku mau nggak senang lagi sama Tuhan, aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya akan mempertanyakan kembali, ini yang ngomong Raja Daud loh. Raja Daud atau Daud yang melewati kehidupan yang sengsara. Kurang sengsara apa dia? Sampai dia harus menjadi orang kayak orang gila, pergi kemana-mana, istri dicuri, istri dibajak istilahnya, dirampas, dicuri. Apalagi bahkan dia sempat diejek sama istri sekalipun sama si anaknya Saul kan. Sehingga dia paling orang yang termasuk orang yang cukup saya katakan sengsara. Kenapa? Tapi dia katakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Daud begitu ngerti. Dia begitu paham bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan dia, Tuhan nggak pernah melupakan dia, meskipun dia cuman memelihara 2-3 ekor domba, tapi dia bisa mengalahkan singa dan beruang yang dia tahu bahwa Tuhan pasti yang menyediakan semuanya dan memberikan dia kekuatan. Sehingga saya mempertanyakan kembali kepada teman-teman atau kekasih-kekasih Tuhan yang aku kecewa dan sebagainya, apakah kita benar-benar mengenal nama Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan? Saya misalnya mengenal Mbak Wahyu, saya nggak bisa ngomong saya mengenal Mbak Wahyu karena saya ketemu belum dan saya tidak mengetahui secara mendalam, sehingga saya cuma bisa saya tahu Mbak Wahyu. Tapi untuk mengenal saya harus lebih dalam. Nah, ini juga hal yang sama. Kalau dengan Tuhan Yesus cuman tahu Tuhan Yesus, oh ya dia lahir di Bethlehem, oh dan kemudian mati usia 3 namanya di radio Sangkakala. Itu mah tahu. Mengenal itu berarti saya tahu dalamnya Tuhan. Kalau saya tahu dalamnya Tuhan, maka saya bisa memahami. Raja Daud mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu.
kekasih Tuhan, untuk bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu betul, ya. betul, Benar-benar pasrah gitu sama Tuhan, tahu karena percaya. Harus ada kata kuncinya adalah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Tantra. Mengenal Tuhan itu harus bergaul, ketemu gitu ya. Nah, itu bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.